Selama ini banyak yang beranggapan bahwa Nabi Isa atau Yesus telah meninggal dunia, mengikuti takdir kematian yang sama seperti para nabi sebelumnya. Banyak yang meyakini bahwa Nabi Isa atau Yesus juga dibantai oleh orang kafir, dengan cara disalib oleh tentara Romawi. Namun, terdapat bukti dan penafsiran dari ulama terkemuka yang menunjukkan bahwa Nabi Isa masih hidup. Beberapa ayat dalam Al-Quran dan Injil memberikan indikasi bahwa beliau tidak wafat, alias masih hidup sampai sekarang. Bukti-bukti ini menimbulkan pertanyaan mendalam dan memicu perdebatan mengenai nasib akhir Nabi Isa atau Yesus. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi bukti-bukti yang ada dan merangkum argumen-argumen yang menyatakan bahwa Nabi Isa atau Yesus masih hidup. Dalam diskusi tentang bukti keberadaan Nabi Isa atau Yesus yang masih hidup, penting untuk memahami konteks keberadaan Nabi Muhammad. Ayat Ali Imran 144 sering digunakan oleh para pembantah bahwa Nabi Isa juga wafat seperti nabi-nabi sebelumnya. Ayat tersebut berbunyi, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudorot kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad tidak wafat seperti yang diyakini oleh kaum kafir dan musyrik pada masa Perang Uhud. Ayat ini hanya mengajukan pertanyaan, apakah jika beliau itu wafat atau terbunuh kalian akan berpaling? Perlu dicatat bahwa ayat ini tidak berbicara tentang kewafatan para nabi secara umum. Dalam tafsirnya, Al-Hafidz Ibnu Katsir dan juga Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir Juz 9 halaman 21-22 menyatakan, ayat ini hanya berkaitan dengan Nabi Muhammad dalam konteks Perang Uhud saja, bukan membicarakan nabi lain, termasuk kematian Nabi Isa. Untuk memahami keberadaan Nabi Isa atau Yesus, kita perlu melihat dalil-dalil yang spesifik mengenai hal tersebut. Salah satu ayat yang menjadi bukti kuat bahwa Nabi Isa masih hidup adalah dalam surat Ali Imran ayat 55. Ayat ini berbicara tentang Allah yang mengambil Nabi Isa kepadanya, mengangkat beliau ke surga, membersihkan beliau dari orang-orang kafir, dan menjadikan pengikut beliau di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Isa masih hidup, dan akan kembali kepada Allah untuk memutuskan perselisihan yang terjadi di antara umat manusia. Selain itu, ada juga ayat-ayat lain yang memberikan indikasi tentang kehidupan Nabi Isa, seperti surat An-Nisa ayat 157-158 yang membantah anggapan bahwa orang Yahudi telah membunuh dan menyalib Nabi Isa. Allah menyatakan bahwa mereka tidak membunuh Isa, tetapi yang mereka bunuh adalah seseorang yang diserupakan dengan Isa. Syekh Al-Wahidi dalam tafsir Al-Wajiz menafsirkan kata mutawafika bukan mewafatkan, tetapi mengambil, lalu mengangkat Nabi Isa ke langit. Hal serupa juga dilakukan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Munir. Kemudian Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Ad-Durrul Mansur fit Tafsir Bayal Matsur Juz 3 halaman 598 menyatakan bahwa kata mutawafika wa rafi'uka bermakna ditidurkan, bukan diwafatkan, atau mengangkatnya lalu mewafatkanmu di akhir zaman nanti. Hal ini beliau sampaikan sesuai keterangan dari Imam Al-Hasan Al-Basri dan riwayat Ibnu Abbas sesuai hadits Nabi. Hadis-hadis Rasulullah juga memberikan bukti bahwa Nabi Isa masih hidup dan akan turun kembali ke dunia pada akhir zaman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah menyatakan bahwa Nabi Isa akan turun sebagai hakim yang adil, mematahkan salib, membunuh Dajjal, dan memenuhi bumi dengan keadilan. Beliau juga akan melakukan haji ke Ka'bah dan tinggal di dunia selama 40 tahun sebelum akhirnya wafat dan disyalati oleh umat muslim. Hadis ini menegaskan bahwa Nabi Isa masih hidup di sisi Allah dan akan memainkan peran penting dalam menghadapi peristiwa-peristiwa besar di akhir zaman, seperti mencari semua salib lalu mematahkannya, membunuh para babi dan Dajjal, menghapus jizyah, dan sebagainya. Para sahabat Nabi Muhammad juga memberikan kesaksian tentang kehidupan Nabi Isa. Beberapa sahabat seperti Ibnu Abbas, Hasan Al-Basri, dan Qatadah menyatakan keyakinan bahwa Nabi Isa masih hidup. Mereka merujuk pada ayat-ayat Al-Quran dan riwayat yang mereka terima dari Rasulullah sebagai dasar keyakinan mereka. Para sahabat merupakan saksi yang dekat dengan Rasulullah, memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran Islam, dan tidak mungkin beliau berbohong. Lebih lanjut Ibnu Katsir menyatakan, sungguh telah mutawatir hadits-hadits dari Rasulullah Muhammad, bahwa beliau sungguh mengabarkan tentang turunnya Isa ibnu Maryam sebelum hari kiamat, sebagai imam yang adil dan hakim yang adil. Syekh Nawawi Banten juga menjelaskan, sesungguhnya Isa itu sungguh sebagai pertanda dari sebagian tanda-tanda kiamat. Dengan demikian, maknanya adalah, bahwa sesungguhnya turunnya Isa dari langit itu, sebagai pertanda atas dekatnya hari kiamat.
Umat Islam secara umum sepakat bahwa Nabi Isa masih hidup, seperti yang dikatakan oleh para ulama seperti Ibnu Jarir at-Tabari, Ibnu Katsir, Imam Ibnu Athiyah, dan banyak lagi telah menyampaikan penafsiran dan penjelasan tentang kehidupan Nabi Isa yang masih berlangsung. Dengan mereka merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang menjadi bukti yang kuat dan tak terbantahkan tentang hal ini. Berdasarkan keyakinan umat muslim tentang kehidupan para nabi lainnya seperti Nabi Idris, Nabi Khidir, dan Nabi Ilyas yang masih hidup, beberapa dengan tegas meyakini bahwa Nabi Isa juga masih hidup. Mereka berargumen bahwa jika Allah dapat mengangkat nabi-nabi lainnya, tidaklah mustahil baginya untuk melakukan hal yang sama terhadap Nabi Isa. Di sisi lain, ada juga argumen dari beberapa kelompok Kristen yang menggunakan interpretasi teks Injil untuk mendukung kehidupan Yesus. Mereka berpegang pada ayat-ayat tertentu dalam Injil yang memberikan indikasi bahwa Yesus tidak mati, melainkan diangkat ke surga oleh Allah. Dalam kitab Zabur, terdapat sebuah ramalan yang dinyatakan ulang dalam Injil, yang menunjukkan kedudukan Nabi Isa di surga. Ramalan ini berbunyi, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, Isa Al-Masih, duduklah di sebelah kananku. Ramalan ini telah ada ratusan tahun sebelumnya, dan terkonfirmasi ulang dalam kitab Injil, yang menyatakan dengan jelas bahwa Isa Al-Masih berada di surga. Kemudian salah satu ayat yang sering dikutip, adalah Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11, di mana dikisahkan Yesus naik ke surga di depan para muridnya. Hal ini tentu tak hanya klaim semata, namun juga ada saksi mata yang melihatnya secara langsung. Dalam hal ini, nampaknya umat Islam dan Kristen saling bersepakat bahwa Nabi Isa atau Yesus memang belum mati. Salah satu pengikut Isa Al-Masih bernama Stefanus, memiliki penglihatan yang luar biasa sebelum kematiannya. Meskipun ia menghadapi penganiayaan dan ingin dibunuh, Stefanus memegang teguh imannya. Sebelum meninggal, Stefanus melihat kemuliaan Allah, dan Isa Al-Masih berdiri di tempat berkuasa di sebelah kanan Allah. Dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55-56 disebutkan, tetapi Stefanus yang dikuasai oleh roh Allah memandang ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di tempat berkuasa di sebelah kanan Allah. Lihat, kata Stefanus, saya melihat surga terbuka, dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Kesaksian Stefanus ini menjadi bukti konkret bahwa Nabi Isa Al-Masih masih hidup. Kesaksian ini juga meneguhkan keyakinan para hawariyin pengikut Isa Al-Masih pada saat itu, bahwa Nabi Isa memang diangkat ke surga. Dengan adanya perbandingan antara kitab Zabur dan Injil tentang kedudukan Nabi Isa, kenaikan Nabi Isa ke surga dengan saksi mata dalam kitab Injil, serta kesaksian Stefanus tentang penglihatan Nabi Isa di surga sebelum kematiannya, semakin menguatkan bukti bahwa Nabi Isa Al-Masih masih hidup dan berada di surga. Ini merupakan bagian dari keajaiban dan kebenaran ajaran yang disampaikan dalam kitab Injil serta Al-Quran. Golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki keyakinan yang sangat berbeda dengan golongan liberal, di mana mereka mengingkari 100% ada nabi yang masih hidup. Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, tanpa menambah atau mengurangi apapun. Mereka tidak berbicara mengenai masalah gaib, kecuali berdasarkan keterangan yang jelas dari Allah dan Rasul-Nya, maka dari itu, keyakinan tentang masih hidupnya Nabi Isa sangat mengakar dengan kuat. Lajnah Daimah, sebuah lembaga fatwa resmi di Arab Saudi memberikan penjelasan bahwa Nabi Isa bin Maryam masih hidup dan belum meninggal hingga saat ini. Mereka merujuk pada ayat Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 157-158 yang membantah anggapan orang Yahudi bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa dan menyalibnya. Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah telah mengangkat Nabi Isa ke langit dengan jasad dan ruhnya. Penjelasan ini ditegaskan pula dalam tafsir Imam Ibnu Athiyah yang menyatakan bahwa umat Islam sepakat, Nabi Isa berada di langit, masih hidup beserta dengan jasadnya yang utuh, dan akan turun di akhir zaman untuk menjalankan misi tertentu. Meskipun Nabi Isa masih hidup saat ini, seperti semua makhluk hidup, pada akhirnya beliau juga akan mengalami kematian. Waktu kematian Nabi Isa tidak terjadi sekarang, tetapi diprediksi akan terjadi di akhir zaman, setelah Allah menurunkan beliau kembali ke bumi untuk menjalankan misi tertentu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad menyatakan bahwa Nabi Isa akan tinggal di bumi selama 40 tahun setelah kedatangannya, kemudian Allah akan mematikan beliau, dan kaum muslimin akan melaksanakan salat jenazah untuk beliau. Dalam diskusi mengenai bukti bahwa Nabi Isa atau Yesus masih hidup, terdapat beberapa fakta dan penafsiran yang perlu diperhatikan. Penafsiran dari para ulama, seperti Ibnu Katsir, Syekh Fahruddin Ar-Razi, Ibnu Jarir at-Tabari dan lainnya, menguatkan keyakinan bahwa Nabi Isa masih hidup dan diangkat oleh Allah. Mereka menyebutkan bahwa Nabi Isa akan turun kembali ke bumi sebelum hari kiamat, sebagai hakim yang adil. Namun yang perlu dicatat lagi, bahwa keyakinan ini adalah bagian dari keimanan dan keyakinan pribadi setiap individu. Selain keyakinan ini, masih ada banyak bantahan yang juga membuktikan bahwa Nabi Isa telah wafat.